Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita teruskan lagi dengan siri khotbah kita dalam surat 2 Korintus. Ya, kita buka still dalam surat Paulus, itu surat 2 Korintus, pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga 18. Sekali lagi, saya ulangi, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat ke-18. Tetapi kita baca dulu, ya. Kita baca dulu dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Sebelum itu, yang sudah menemukan ayat firman Tuhan ini, sila katakan yes dulu sebelum saya meneruskan pembacaan firman Tuhan. Oke, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan ini. Yang pertama, tajuk besar di atas adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak kesanggupan kami adalah saya baca sekali lagi ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ya, kita baca perlahan dulu ya. Kita baca daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Jadi, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengangkat satu tema kepada kita, yaitu menjadi surat Kristus yang memancarkan kemuliaannya. Menjadi surat Kristus yang memancarkan kemuliaannya. Dan saya beritahu kepada kita pada pagi hari ini, ya, gereja BM Life adalah surat Kristus yang memancarkan kemuliaannya. Jadi kita perhatikan, kita terus pada poin yang pertama. Kalau kita baca di ayat yang pertama hingga 8, ya. Kita boleh ayat ke-8, ayat pertama hingga ayat ke-6, kita go through di sana. Jadi poin yang pertama di sini adalah surat Kristus yang ditulis dengan kuasa Roh Kudus. Di ayat yang kedua dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Dan di ayat yang pertama itu kan ada satu pertanyaan di sana, ya, yang Paulus ajukan kepada jemaat Korintus. Seperti saya katakan sebelum ini, ya, jemaat Korintus ada segelintir daripada mereka meragukan pelayanannya, mereka meragukan kerasulannya. Bahkan mereka meragukan
ajaran ya yang disampaikan, Injil ya, yang disampaikan oleh Paulus. Dan ada segelintir jemaat Korintus ini ya yang dipengaruhi sebenarnya oleh beberapa guru-guru palsu. Ya, mereka mempersoalkan, kalau kamu benar-benar seorang rasul yang dipakai Tuhan, ya, tunjukkan kami satu surat, kata mereka. Ya, tunjukkan kami pada satu surat pujian. Ya, dikatakan di sana dalam bahasa Indonesia dikatakan surat pujian kepada kami untuk membuktikan kerasulanmu, untuk membuktikan pelayananmu. Ya, show us, nyatakan kepada kami setiap kejayaan-kejayaan pelayananmu. Ya. Tapi Paulus menjawab mereka, kamu adalah surat pujian kami. Sebaliknya Paulus katakan, daripada dia menunjukkan satu surat pada mereka, dia mengatakan tak perlu sebagai surat, ya cukuplah surat, kamulah surat itu. Kata dia. Ya, kita teruskan di sini. Ya, seperti saya katakan tadi. Jadi mengapa Paulus ya, berkata kepada jemaat Korintus, mereka adalah surat pujian. Pertama dia sebut di sana, jemaat Korintus adalah surat pujian. Ya. Surat pujian. Ya. Sebab pada masa itu seperti katakan tadi, sebab pada masa itu terdapat guru-guru palsu yang datang membawa surat pujian. Ataupun dengan kata yang apa orang kata modern sekarang ini, itu surat rekomend. Ya, surat rekomendasi. Ya. Untuk menunjukkan bahwa mereka layak melayani. Pada masa itu, ya, jemaat Korintus mereka terpengaruh dengan itu. Ya. Mereka terpengaruh dengan guru-guru palsu yang seolah-olah mereka dapat memberitakan, mereka dapat mengajar dengan baik. Disertai dengan bukti. Ya. Bukti mereka, oh ada surat rekomend. Daripada orang-orang lain. Ya, yang memberi mereka satu surat yang meyakinkan jemaat Korintus pada masa itu bahwa di dalam surat itu ya penuh dengan orang kata kejayaan-kejayaan mereka dalam pelayanan, skill-skill mereka di dalam pelayanan. Dan jemaat Korintus pada masa itu dengan melihat ya guru-guru palsu ini ya pandai berpidato, pandai bercakap, ya pandai berhujah dan sebagainya. Ya, dengan adanya surat itu lagi ya mereka sudah terpengaruh. Oh, mereka yakin, oh inilah guru yang benar. Padahal ya mereka itu adalah guru-guru palsu. Nama sudah guru palsu, ya mungkin surat rekomendasi itu pun ya palsu juga. Ya. Tetapi ya guru-guru palsu ini dan juga segelintir jemaat Korintus ini mereka mengolok, mereka mengejek. Wah, kami ada surat, kami ada bukti, kami ada surat resmi, kami ada surat rekomendasi. Mana surat kamu Paulus, kata mereka. Tapi apa respon Paulus di sini? Ya. Dan Paulus berkata, aku tidak memerlukan surat rekomend daripada kalian. Saya tak perlu, dengan kata lain, saya tak perlu tunjuk. Ya, saya ada surat rekomend daripada orang lain yang mengatakan saya sebagai rasul. Surat rekomend yang mengandung semua kejayaan pelayanan saya tak perlu beritahu. Ya, kalau kita baca dalam ayat pertama, ya BM, ya berita baik, nah, itu perkataannya. Aku tidak memerlukan surat perakuan, ya surat pujian. Jadi mengapa Paulus berkata demikian? Karena jemaat Korintus sendiri ialah bukti pelayanan Paulus. Karena Paulus sendiri yang memimpin, yang membimbing mereka sebelum ini. Yang memberitakan Injil kepada jemaat Korintus, sehingga jemaat Korintus menjadi percaya kepada Tuhan. Sehingga jemaat Korintus bertobat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya.
Dan juga mereka ialah surat yang boleh dibaca semua orang. Mereka adalah surat yang dibaca oleh semua orang. Jadi jemaat Korintus ini ya sudah cukup. Mereka adalah surat itu. Mereka adalah surat pujian Paulus. Ya cukup tengok dan lihat ya kehidupan jemaat Korintus. Ya, hasil daripada pelayanan Paulus. Bagaimana cara jemaat Korintus hidup. Bagaimana iman mereka bertumbuh. Sudah cukup. Ya. Lihat mereka. Lihat iman mereka. Lihat mereka menyembah Tuhan. Sudah cukup. Ya. Itu adalah surat yang menunjukkan ya, surat rekomend daripada saya. Tak perlu saya tunjuk surat manual kepada kalian. Kata Paulus. Dan Paulus juga mengatakan bahwa pertama dia mengatakan memang jemaat Korintus adalah surat pujian. Ya. Surat pujian. Dikatakan di dalam hati Paulus. Ya. Tetapi Paulus segera mengalihkan perhatian dan mengalihkan fokus jemaat Korintus ini kepada semua kemuliaan kepada Kristus. Ayat ketiga, ini fokus utama kita pada pagi hari ini. Jadi Paulus berkata, kamu bukan suratku, ya, tetapi kamu adalah surat Kristus. Pada mulanya dia katakan, kamu adalah surat pujian kami dan semua rasul yang lain. Tapi Paulus segera mengalihkan perhatian mereka, kamu adalah surat Kristus. Dan itu mungkin menjadi satu pertanyaan juga kepada jemaat Korintus. Kami minta surat itu daripada kamu, kami minta bukti itu. Ya, bagaimana pula kamu mengatakan kami adalah surat? Ya. Mungkin guru palsu pun menyoal itu juga. Bagaimana kamu mengatakan jemaat Korintus itu adalah surat? Apatah lagi kamu katakan mereka adalah surat Kristus. Jadi Paulus akan menjelaskan pada mereka di ayat yang ketiga ini. Ya. Once mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah mereka bertobat dan dibaptis, mereka sudah sebenarnya menjadi surat Kristus. Termasuk kita pada pagi hari ini juga. Ya. Once kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, memberi diri kita kepada Tuhan sepenuhnya dan dibaptis, sebenarnya kita sudah menjadi suratnya Kristus. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, jemaat BM Life, untuk menjadi surat Kristus ini tidak hanya terbatas, tidak hanya sampai kepada, oh saya terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat saya, sudah cukup. Saya terima Tuhan, and then saya dibaptis, is enough. Tetapi menjadi surat Kristus adalah sesuatu yang terus ada prosesnya. Menjadi surat Kristus harus melewati yang namanya pembaruan hidup. Ya. Dan itu yang kita akan belajar nanti. Dan itu yang Paulus jelaskan kepada jemaat Korintus. Ya. Bagaimana mereka menjadi surat Kristus. Dan termasuk kita pada pagi hari ini. Ya. Pastor Joel katakan kita semua adalah surat Kristus. Jemaat BM Life adalah surat Kristus. How come? Ya. Bagaimana? Nah, kita belajar bersama-sama. Kita lihat ya ada 3 frasa kata di ayat yang ketiga itu. Jadi Paulus sebenarnya dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa jemaat Korintus adalah milik Tuhan dan suratnya Tuhan. Dan di sini kita akan juga belajar bagaimana hidupan kita sebagai orang Kristen menjadi surat Kristus. Yang pertama di sini adalah
Kita lihat satu frasa yang pertama di ayat ketiga itu, yaitu yang ditulis oleh pelayanan kami. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi ini bermaksud bahwa Paulus dan rasul yang lain hanya alatnya Tuhan, ya, seperti pen. Ya, untuk kita menuliskan, kita perlukan apa? Ya, memang pen. Ataupun pensil, ada lagi kah? Kalau zaman batu dulu kan mereka guna arang kali. Ya. Tapi kalau zaman modern nih kita menggunakan pen ataupun pensil. Tapi yang paling dekat adalah pen. Dan pen itu perlu ada dakwat, ya, supaya timbulnya tulis-tulisan. Jadi di sini bagaimana jemaat Korintus ini menjadi surat Kristus adalah melalui pelayanan Paulus sendiri dan juga rasul-rasul mereka yang lain. Dan dikatakan di sana mereka hanya sebagai alat saja, ya. Mereka hanya sebagai alat seperti pen. Jadi pakai Tuhan, ya, untuk memberitakan Injil, untuk melayani dan mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat Korintus. Ya. Seperti kita di sini, ya, di Sarawak ini, Borneo. Bagaimana kita boleh jadi BEM, ya? Bagaimana kita boleh menjadi orang Kristen? Hasil daripada pelayanan, ya, para penginjil dahulu, ya. Ada 3 orang mereka. Kita tahu siapa mereka, ya, dari Australia, ya. Mereka datang. Mereka pada awal-awalnya memberitakan Injil kepada kita semua suku-suku bangsa atau suku orang Ulu di Sarawak ini. Itu juga sama seperti Rasul Paulus. Sama juga para penginjil. Sebelum ditubuhnya BM, sebelum kita menjadi orang Kristen, mereka ini dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan, mengajar firman Tuhan kepada kita di suku di Sarawak ini. Sehingga sampai pada hari ini kita menjadi orang Kristen, ya. Tetapi sebenarnya bukan hasil usaha Paulus, ya. Bukan hasil usaha kebijaksanaan mereka, ya, pandainya mereka memberitakan Injil, ya, bukan oleh karena kekuatan mereka sendiri mereka dapat menyampaikan Injil itu. Sebab itu mereka hanya sekadar mengatakan kami hanya sebagai alat Tuhan. Dan terus dikatakan di sana, kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi Roh Allah yang hidup. Tinta ini, ya, dalam bahasa Indonesia tuh. Kalau dalam bahasa Malaysia, terjemahan dalam bahasa Malaysia, dia dikatakan tinta itu adalah dakwat, ya. Sudah dikatakan tadi, pen dipakai, anggap ini pen, ini adalah Rasul Paulus, semua penginjil yang lain, dan di dalam pen itu mengalirnya dakwat, ya, menulis. Tapi di sini bukan dengan tinta, tetapi semua tulisan itu dihasilkan melalui Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Jadi Paulus mengatakan bahwa yang mengalir dari pelayanan Paulus dan rasul lain adalah kuasa Roh Allah yang hidup, yaitu Roh Kudus, yang mengerjakan firman Tuhan itu di dalam setiap pribadi jemaat Tuhan. Ya. Jadi Paulus dan juga rasul yang lain dan penginjil lain, mereka hanya menyampaikan. Mereka hanya memberitakan firman Tuhan itu. Tetapi yang menulis firman Tuhan itu, yang menulis, yang mengerjakannya di dalam hati jemaat Korintus, sehingga jemaat Korintus berubah, sehingga jemaat Korintus bertobat dan menyerahkan diri mereka kepada Yesus adalah disebabkan ini. Dakwat yang sebenarnya, ya. Yang sebenarnya adalah
Roh Kudus yang bekerja melalui Rasul Paulus dan yang lain. Dan inilah yang sebenarnya yang mengubah hati jemaat Korintus. Itu yang membuat mereka bertobat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Ya. Dan Paulus menjelaskan ini kepada mereka. Dan seterusnya, bagaimana jemaat Korintus menjadi surat Korintus juga? Menjadi surat Korintus. Bagaimana jemaat Korintus menjadi surat Kristus adalah ini. Frasa yang ketiga, ayat yang seterusnya adalah pada loloh daging, yaitu dalam hati manusia. Di sini Paulus memberi contoh, ya. Dia mengambil contoh daripada peristiwa yang terjadi sejak zamannya Musa. Ya. Kita tahu bahwa cerita Musa di padang gurun, di Gunung Sinai. Musa naik ke gunung dan Musa berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, face to face. Ya. Dan Musa dikatakan menerima apa? Dia menerima loh-loh batu. Ya. Dan Tuhan sendiri, jari Tuhan sendiri, ya, jari Tuhan sendiri yang menulis setiap perintah-perintah, setiap hukum-hukum, termasuk 10 Commandment. Ya. 10 hukum, kita tahu semua itu kan. Yang diberikan kepada umat Israel. Dan itu, semua firman itu, semua yang ditulis itu adalah ditulis kepada loloh batu. Ya, loloh daging. Tapi Paulus di sini, dia memberitahu bahwa kita yang di perjanjian baru ini, ya, sudah, apa orang kata itu, kita menjadi surat dan segala tulisan yang Tuhan ilhamkan bukan lagi di atas batu ataupun di atas kertas. Dengan kata lain, tulisan-tulisan itu bukan lagi ditulis di luaran, eksternal. Tapi kali ini di perjanjian baru, ya, Tuhan sudah menuliskan perintahnya. Tuhan sudah menuliskan firman-Nya di dalam setiap hati orang-orang percaya. Jadi itu yang dimaksud oleh Paulus di sini. Firman Tuhan kali ini di perjanjian baru ditulis dengan kuasa Roh Allah di dalam diri manusia itu sendiri. Yaitu di dalam hati manusia. Sekarang ini yang pada awalnya di perjanjian lama dia hanya eksternal, luaran. Tetapi di perjanjian baru, ya, kita sebagai surat Kristus, di dalam diri kita ini sudah tertulis, telah terukir. Ya, semua janji-janjinya Tuhan, semuanya firman Tuhan ditulis dalam hati manusia. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dan Paulus juga menjelaskan kepada jemaat Korintus. Dia buat satu perbandingan, ya, di antara kedua-dua. Yang pertama tadi, ya, bagaimana hukum Taurat itu ditulis di loh-loh batu, dan juga perbandingan di antara Injil Kristus yang ditulis di dalam hati manusia. Yang pertama hukum Taurat. Ya. Jadi hukum Taurat ini yang ditulis pada loh-loh batu itu, yang eksternal itu hanya menunjukkan dosa. Nah, hanya menunjukkan dosa, menyatakan dosa jemaat, bukan jemaat, menyatakan dosa umat Israel pada ketika itu. Dan hukum Taurat itu juga ditulis pada loh-loh batu itu adalah untuk, ya, memberi hukuman kepada orang berdosa. Ya. Dalam setiap hukum itu kan banyak, ya, 10 hukum itu, jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya. Ya. Hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada Musa, ditulis pada loh-loh batu, hanya eksternal saja, di luaran saja, hanya dibaca, dilihat oleh bangsa Israel pada ketika itu. Supaya mereka melihat bahwa mereka itu, ya,
berdosa sebenarnya. Dan juga hukum Taurat itu menunjukkan juga kalau mereka melanggar hukum Taurat itu, ya mereka pastinya akan dihukum. Tapi ada satu hal yang mereka tidak mengerti, yang mereka tidak pahami, yang mereka tidak tangkap makna tujuan Tuhan memberi hukum Taurat itu kepada bangsa Israel. Ya. Yang terakhir ini, yaitu membawa manusia sadar bahwa mereka memerlukan juru selamat sebenarnya. Ya. Jadi, sebenarnya Paulus tidak memperburuk-burukkan hukum Taurat. Ya. Dia tidak menyalahkan hukum Taurat itu. Sebab memang itu diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Sebenarnya supaya umat Israel itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya. Tetapi ternyata umat Israel mereka tidak fahamkan hal ini. Ya. Mereka tidak tahu apa artinya hukum Taurat itu bagi mereka. Karena umat Israel dengan mereka melihat pada laluh batu itu, ya, akhirnya bukan sekadar daripada loh batu, tapi mereka transferkannya kepada scroll. Ya. Mereka tulis, itu semua dibaca sampai pada zamannya Yesus oleh imam-imam. Ya, hukum Taurat itu. Mereka hanya sekadar melihat, membaca, tetapi tidak di dalam hati mereka. Karena mereka hanya takut. Mereka hanya takut kalau mereka melakukan dosa itu nanti, pastinya kami akan dihukum. Okay. Menerima hukuman. Mereka tidak takut kepada Allah, tapi mereka takut kepada hukum. Ya. Jadi mereka berusaha dengan sedaya upayanya mereka untuk menuruti hukum Taurat itu. Supaya mereka menjaga diri mereka, supaya mereka kekal hidup dan tak mati. Itu saja. Tapi mereka tidak tahu mereka melakukan hukum Taurat itu sebenarnya untuk Tuhan. Tapi mereka melakukan hukum Taurat itu hanya untuk pribadi mereka sendiri. Ya. Berbeza dengan Injil. Ya. Injil yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus melalui pimpinan kuasa Roh Kudus. Yang tertulis di dalam hati manusia. Ya. Yaitu yang ditulis itu dalam hati manusia itu adalah memberi pengampunan. Nah, ini berbeza. Tadi itu ditulis lebih kepada hukuman yang membawa kepada kematian. Tapi di perjanjian baru dalam Yesus Kristus, ya, surat yang tertulis yang ditulis oleh Roh Kudus dalam hati manusia itu, ini memberi pengampunan dan juga memberi Roh Kudus dalam hati manusia untuk menyedarkan manusia. Roh Kudus itu yang menuliskan dalam hati kita supaya kita insaf, ya, memampukan kita untuk datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan kalau kita melakukan dosa. Ya. Tidak hanya lagi bergantung kepada eksternal, kepada hukum Taurat itu. Dan juga yang tertulis dalam hati kita juga tuh, yang tertulis oleh Roh Kudus itu juga adalah memberi hidup yang baru. Nah, ini yang paling menarik sekali. Ya. Roh Kudus menuliskan dalam diri kita ini pengampunan dan juga kehidupan yang diperbarui, yang menjadi baru, ciptaan yang baru. Jadi itu semua yang sudah tertulis dalam diri kita di perjanjian baru sampai sekarang ini. Jadi melalui Yesus Kristus, kita umat di perjanjian baru bukan lagi surat yang terdiri dari hukuman yang tertulis yang mengakibatkan kematian. Tetapi kita adalah surat yang terdiri dari Roh Allah yang memberi kehidupan. Jadi dalam setiap diri kita sekarang ini, sebenarnya tidak lagi tuduhan, tidak lagi dakwaan dan sebagainya. Tapi sebaliknya yang tertulis, itu Roh Kudus yang menulis dalam hati kita adalah sebenarnya untuk menginsafkan kita dan membawa kita berbalik kepada Tuhan dan memperoleh hidup yang baru. Bukan lagi hukuman yang membawa kepada
kematian. Yaitulah dalam diri kita sebagai surat Kristus, ya, yang ditulis dalam diri kita. Semua janjinya Tuhan sudah tertulis, telah terukir dalam diri kita melalui kuasa Roh Kudus. Bukan lagi luaran, ya, tetapi dalaman kita. Yang terakhir, jadi poin yang kedua adalah surat Kristus yang terbuka memancarkan kemuliaan kekal. Jadi apa fungsi surat Kristus itu? Ya, fungsinya adalah, tujuannya adalah untuk memancarkan kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kali ini kita akan baca dari ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8, 18. Saya bacakan untuk kita. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah, saya tersalah sudah. Maaf. Ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama dan renungkan bersama-sama. Ayat yang ke-7 sampai ke-18. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loloh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, berapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih besarnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang besar. Khususnya adalah kita sudah tahu bagaimana kita sebagai umat Kristen menjadi surat Kristus. Dan kali ini kita melihat fungsi kita sebagai surat Kristus yang terbuka, yang memancarkan kemuliaan Kristus yang kekal. Jadi kita lihat di ayat yang 7 dan hingga ayat ke-11 tadi. Kita lihat bersama di sini Paulus memberi satu perbezaan, ya. Perbezaan kemuliaan pelayanan Perjanjian Lama dan pelayanan Perjanjian Baru. Jadi kemuliaan pelayanan hukum Taurat yang saya sebut tadi, yang tertulis pada loloh batu, ya. Hukum Taurat yang hanya mengakibatkan ke arah penghukuman dan kematian itu tadi, ya. Sifatnya memang gemilang, mulia, tetapi hanya sementara saja cahayanya. Sebab hukum Taurat itu tadi diberikan oleh Musa, ya. Diberikan bagi Musa, tetapi setelah Musa turun dari Gunung Sinai dan berjumpa dengan Harun dan segenap umat Israel, ya, cahaya itu walaupun pada awalnya terang, gemilang, dan penuh kemuliaan, tapi akhirnya itu akan lama-lama akan menjadi
pudar. Ya. Tetapi pelayanan Roh Kudus, yaitu di Perjanjian Baru, yang tertulis di dalam hati manusia itu sifatnya lebih lagi, ya, lebih lagi gemilang, lebih lagi mulia, bahkan lebih kekal, ya, berbanding dengan kemuliaan pada Perjanjian Lama. Dan Paulus menunjukkan bahwa kita adalah surat Kristus, ya, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan cahaya yang gilang gemilang, yang penuh dengan, orang kata, cahaya yang kekal. Ya, tidak seperti di Perjanjian Lama. Di sini Paulus di sini juga ada bahayanya juga, ya, saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Seperti di Perjanjian Lama, ya, ada kalanya cahaya kemuliaan itu dalam diri seseorang itu boleh menjadi pudar dan boleh hilang juga. Dan Paulus memberi contoh sekali lagi kepada peristiwa ketika Musa membawa loloh batu, yaitu membawa perintah Tuhan itu turun dan menyampaikannya kepada umat Israel. Ketika Musa turun daripada Gunung Sinai dan berjumpa dengan segenap umat Israel, ketika mereka melihat wajah Musa pada ketika itu, setelah dia turun menerima loloh batu itu, ada cahayanya Tuhan yang penuh dengan gemilang di wajahnya Musa. Sehingga umat Israel pada ketika itu mereka merasa sangat takut. Ya, agak lain Musa kali ini. Ya, setelah dia sudah lama, ya, berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, dia turun, wajahnya sudah berubah. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan umat Israel pada ketika itu mereka sangat takut. Dan oleh karena mereka sangat takut, ya Musa mengambil apa? Selubung ataupun kain menutup mukanya, ya. Dan akhirnya kalau Musa pergi berjumpa dengan Tuhan lagi, dia buka selubung itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan umat Israel, dia tutup lagi mukanya. Jadi Paulus menafsirkan selubung itu, ya. Selubung yang dipakai Musa yang menutup muka itu adalah suatu penghalang bagi orang percaya untuk menjadi surat Kristus. Terbuka untuk memancarkan kemuliaan Kristus. Dan selubung itu juga boleh, orang kata, bukan hanya sekadar penghalang, tetapi selubung itu juga boleh menyebabkan orang itu buta rohani. Ya. Yang menyebabkan seorang itu tidak memahami Injil Kristus itu dengan lebih mendalam. Kalau kita melihat di ayat yang ke-15, yaitu di mana Paulus menunjukkan makna selubung itu yang dipakai oleh Musa untuk menutup kemuliaan Tuhan itu. Ya. Itu sebenarnya selubung itu menjadi suatu penghalang. Selubung itu ialah sesuatu yang membuat orang buta rohani. Yang menghalang orang untuk menjadi surat Kristus terbuka, memancarkan kemuliaannya. Jadi selubung di sini juga melambangkan hati yang keras, ya, yang menolak Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Di ayat yang ke-15 kita boleh rujuk di sana. Nah, selubung juga yang masih menutupi hati mereka. Bukan karena Tuhan, bukan karena firman tidak jelas, tetapi karena hati tidak mau menerima Yesus. Itu menjadi penghalang kepada semua orang Kristen. Ya. Terhalang untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, yang menghasilkan terang kemuliaan Tuhan itu adalah ini. Hati yang keras. Sebab itulah imam-imam, ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus
Ya, mereka baca di sinagog, di rumah ibadat, di depan semua jemaah. Mereka yang mewakili semua jemaah membaca dengan suara yang kedengaran, dengan suara yang keras. Mereka membaca Taurat itu setiap hari. Tetapi malang sekali, ya. Mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti kebenaran itu. Inti kebenaran di dalam setiap hukum Taurat itu adalah digenapi dalam Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak paham. Kita tahu cerita ketika Yesus, dia membaca satu scroll, yaitu tentang nubuat Yesaya mengenai diri Yesus sendiri, Mesias. Setelah Yesus membaca nas itu dalam Yesaya itu, dan mengatakan, sekarang apa yang tertulis dalam nas ini sudah digenapi. Dan itu digenapi dalam Yesus. Dan apa yang terjadi? Ya, imam dan juga semua orang Yahudi di dalam rumah ibadah itu mereka merasa marah terhadap Yesus. Boleh-boleh dia kata semua ini sudah digenapi. Ya, dan mereka menghalau Yesus keluar daripada rumah ibadat. Karena mereka tidak paham. Karena mereka tidak mengerti. Bahkan imam dan juga imam dan juga ahli-ahli Taurat yang lain juga mereka menolak Yesus sampai Yesus disalibkan di atas kayu salib. Ya. Karena mereka tidak mengerti, memahami. Karena tidak ada roh Allah itu di dalam diri mereka yang menulis firman itu. Hanya sekadar pengetahuan saja, lihat, baca. Mungkin boleh hafal. Mungkin hanya sebagai pengetahuan. Di dalam hati mereka tidak ada apa-apa. Kosong. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 17. Di bagaimana membuang selubung yang menghalangi cahaya kemuliaan Kristus itu adalah oleh Yesus Kristus saja. Jadi untuk membuang selubung itu dari pikiran dan hati manusia adalah berbalik kepada Kristus. Karena Kristus saja yang dapat menyingkapkan kebenaran rahasia Allah itu. Jadi oleh itu saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kita memerlukan Roh Kudus. Ya. Kita tidak boleh memahami kebenaran Alkitab itu hanya sekadar baca, lihat, tapi tidak paham. Kita memerlukan Roh Kudus yang menulis dalam setiap hati kita sebagai surat Kristus. Yang menulisnya Roh Kudus saja yang dapat menyingkapkan, yang buat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Juga Paulus berkata di ayat yang ke-18. Di sini kita melihat tujuan menjadi surat Kristus itu. Jadi Paulus berkata kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, dan kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi surat Kristus bukan sekadar dapat dibaca, tetapi melalui kehidupan kita orang melihat juga Kristus dalam diri kita. Jadi jika Roh Kudus itu menulis firman-Nya dalam diri kita dan kita menjadi satu surat yang memancarkan, yang mencerminkan, yang memantulkan karakter Tuhan itu. Yang memantulkan, yang menunjukkan sifat-sifatnya Tuhan. Ya, pribadinya Tuhan. Jadi sebagai aplikasinya kepada kita pada pagi hari ini, melalui poin yang pertama, surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus. Kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 1 hingga 6 tadi. Jadi, saudaraku, jemaat BM Life, serahkanlah hati kita kepada Roh Kudus setiap hari melalui firman Tuhan dan melalui doa dan juga ketaatan supaya karakter Kristus terus dibentuk dalam hidup kita.
Jadilah kesaksian yang hidup, sehingga orang bukan lagi melihat kehebatan kita, tapi karya Kristus yang nyata melalui kehidupan kita. Yang kedua, aplikasi yang kedua yang kita boleh belajar, surat Kristus yang diubah untuk memancarkan kemuliaannya. Jadi, jemaat BM Life, datanglah kepada Kristus dan izinkan Roh Kudus menyingkapkan setiap selubung yang menjadi penghalang apa yang selubung dalam hidup kita, dosa, kedegilan, atau kebutaan rohani yang menghalang kita untuk mengenalnya. Jadi teruslah hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita semakin menyerupai Kristus dan memancarkan kasih Tuhan dan kemuliaannya bagi semua orang di sekeliling kita. Dan sebagai kesimpulannya, saya minta semua tim worship dan saya minta semua jemaat Tuhan kita sama-sama berdiri untuk meresponi firman Tuhan ini. Jadi setiap hari kehidupan kita sedang dibaca. Karena saya katakan tadi kita adalah surat Kristus. Di luar sana, selepas kita membawa diri kita keluar pada gereja ini, dan meneruskan hidup kita di minggu-minggu yang akan datang ini. Di tempat kerja kita, di dalam family kita. Hidup kita dalam community, dalam masyarakat di luar sana. Setiap hari, kehidupan kita dibaca oleh dunia. Persoalannya, adakah mereka melihat Kristus melalui hidup kita? Jadi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Jadi marilah kita memberi ruang kepada Roh Kudus untuk terus menulis firman Tuhan di dalam hati kita. Menyingkapkan setiap selubung dan mengubah kita daripada kemuliaan kepada kemuliaan. Dan biarlah kehidupan kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga setiap perkataan, perbuatan, dan cara hidup kita membawa orang mengenal Kristus dan memuliakan namanya. Sekali lagi saya mendorong kita jemaat BM Life, pulang kita ketika kita bersama dengan family kita. Jadilah surat Kristus yang memancarkan kemuliaannya. Ketika kita di luar, di tempat kerja kita, jadilah surat Kristus yang memancarkan kemuliaan Kristus. Sebab kita adalah suratnya Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus. Janji Tuhan, panggilan Tuhan, kehendaknya Tuhan, itu sudah tertulis dalam hidup kita. Apa direncanakan bagi kita untuk masa depan, Tuhan sudah itu menulis dalam hidup kita. Dan mungkin ada di antara kita juga pada pagi hari ini yang selama ini hidup dalam kegelapan. Mungkin ada tulisan-tulisan yang bercanggah dengan firman Tuhan dalam diri kita. Mungkin ada tulisan-tulisan dalam diri kita yang menyakitkan hati Tuhan. Pada hari ini biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kalian. Supaya Tuhan menghapuskan segala tulisan-tulisan, kisah-kisah masa silam kalian. Dan izinkan Roh Kudus menulis sesuatu yang baru
dalam hidup kalian kembali. Tuhan rindu kalian untuk menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru dalam Yesus. Jangan lihat kiri kanan. Minta kepada Tuhan Yesus. Let the Holy Spirit minister to us. Biarlah Holy Spirit bekerja. Roh Kudusnya. Izinkan dia menulis setiap tulisan-tulisan yang indah. Izinkan dia menulis setiap janji-janji yang terbaik. Izinkan dia menulis kehidupan yang baru dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita.